Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa STS sekarang bukan nih STS diskusi dan rekomendasi sesi 14. Nah, bagi teman-teman yang pengen gabung di grup diskusi saham secara sehat dan dapat rekomendasi stock pick swing, BSJP dan scalping ya sedikit lah ya kalau market mendukung, nanti Mas Bro bisa digabung di grup ini, yaitu aktif dari tanggal 1 Oktober sampai tanggal 31 Oktober. Nah, bagi teman-teman masih bingung tentang grup ini, Mas Bro bisa lihat video di atas atau kontak saya langsung aja di deskripsi guys, karena ini udah 14 sesi ya, pasti banyak teman-teman yang sudah tahu guys ya. Langsung japri saya aja, nanti pendaftaran ini closing tanggal 30 September ya. Oke, kita lanjut ke videonya tentunya. Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi kita di Fajar Daily, dan kali ini kita akan bahas tentang historis IHSG atau bisa dibilang plan kita nanti di bulan Oktober ya, dengan ngelihat istilahnya histori pergerakan IHSG. Nah, Mas sudah di sini, ini adalah rangkuman yang saya udah rangkum ya, pergerakan IHSG selama berapa? 10 tahun terakhir ya, dari tahun 2013 sampai tahun 2022. Gimana kira-kira pergerakan dari IHSG, dan kita nanti akan istilahnya itu nanti Mas Bro akan dapat plan nanti di bulan Oktober tuh mau gimana gitu. Nah, yang pertama kita lihat langsung aja ke sini guys, di bagian average-nya. Average, Mas Bro di sini ya. Ini ada yang merah, ada yang istilahnya itu hijau. Nah, kita lihat di sini, yang merah itu di bulan Maret, di bulan Mei, di bulan Juni, Agustus dan September. Nah, Mas Bro di sini ya. September itu memang IHSG itu minusnya itu suka dalam. Semenjak tahun 2013. Jadi, bagi teman-teman yang istilahnya itu, loh kok September itu susah, September kok malah minus, kok gimana ya, kok berat banget di September. Ya memang berat, marketnya sejak tahun 2013 tuh memang September tuh berat. Minusnya paling gede guys, 1,3. Yang lain di bawah itu. Di bawah itu. Jadi, istilahnya itu Mas Bro jangan berkecil hati dan jangan bersedih saat di bulan September itu berat. Ya, minus gitu ya. Ya, jangan bersedih. Kalau misalnya teman-teman itu istilahnya yang dibeli cuma saham-saham blue chip, ya pasti boncos di bulan September. Pasti. Karena ya IHSG-nya minus paling dalam. Tapi nanti di bulan ini, Oktober, sekarang udah mau masuk Oktober ya. Nah, di bulan ini, itu IHSG itu istilahnya itu persentase hijaunya itu sangat gede. Dan bahkan di sini adalah urutan kedua setelah Desember. Kalau bulan Desember tuh memang namanya window dressing ya, window dressing itu memang IHSG itu always hijau. Bahkan saya cek dari tahun 2009. Dari tahun 2009 itu sampai tahun 2022 itu setiap Desember mesti hijau. Mesti hijau IHSG. Di Desember oke lah. Jadi kalau udah ngelihat histori IHSG seperti ini, bagi teman-teman yang istilahnya itu minus di saham blue chip, janganlah cut loss. Minimal jual di Desember. Ya, jadi istilahnya cuan lah harusnya di Desember. Kalau misalnya teman-teman itu mulai averaging down di bulan September, atau mungkin nanti di bulan November lah ya. November kan merah tuh ya IHSG. Nah, itu averaging down, nanti jual di Desember harusnya sih cuan. Kalau saham-saham blue chip, apalagi sekarang September turunnya tuh sangat dalam ya. Turunnya dalam banget, dan di sini turunnya hampir 2%. Ini udah hampir kayak, ya nggak hampir deh. 2020 itu memang istilahnya itu market crash ya. 2020 itu memang serem gitu ya. Cuman di sini 2021 malah hijau. Nah, di sini tahun 2022 itu merah. Nah, biasanya kalau yang merah itu selanjutnya sih hijau ya, kecuali tahun 2017. Nih, tahun 2014 nih merah nih, tapi sedikit ya. Tapi rata-rata setelah merah itu hijau di bulan Oktober. Nah, plannya jadi gimana kalau udah ngelihat histori IHSG seperti ini? Kalau plannya tuh gini kalau saya guys. Bagi teman-teman yang istilahnya udah habis dananya, ya udah terlanjur masuk nih di saham-saham blue chip di bulan September ya. Dikira masih udah diskon. Saya tuh beli PTPP ya, dikira udah diskon. Dikasih diskon lagi anjir gitu. Ya udahlah, kalau udah seperti itu, udah terlanjur kayak saya gitu ya, udah terlanjur beli saham blue chip, terus dikira waktu September akhir itu udah diskon, didiskon lagi, minus sekarang, hold aja. Kalau udah all in ya, hold aja.
minimal jual nanti di bulan Oktober pertengahan atau Oktober akhir. Nah, itu Mas Bro harusnya cuan. Kalau minusnya ya mungkin sekitar 5% gitu atau ya sekitar itu gitu harusnya cuan. Kalau misalnya minusnya ya mungkin sampai 10% ya mungkin Mas Bro perlu averaging down. Nanti biar istilahnya itu dapat cuannya seperti itu. Jadi hold aja kalau udah all in. Bagi yang belum all in, masih punya dana. Nah, ini saatnya serok minggu pertama bulan Oktober. Minggu pertama bulan Oktober, Mas Bro cari tuh screening saham-saham yang istilahnya blue chip dengan fundamental bagus. Cirinya gini, Mas Bro. Cirinya gini. Mas Bro cari saham blue chip. Mas Bro cari saham blue chip yang profit quarter 2-nya bagus. Saham blue chip ya, yang saham-saham yang quarter 2-nya tuh bagus, moncer banget gitu loh. Ada kan tiba-tiba quarter 2 di perusahaan A naik 300%, 500% seperti itu. Nah, cari yang seperti itu dan yang September hancur. Nah, itu dia. Di bulan Oktober harusnya 98% Mas Bro cuan. Kalau saya sih gitu ya, plannya gitu. Cari perusahaan yang quarter 2-nya itu bagus, Q2-nya bagus, misalnya naik berkali-kali lipat daripada yang lalu atau quarter 1. Tapi di akhir September ini karena IHSG merah mulu selama seminggu, itu ancur anjlok. Nah, itu Mas Bro yang beli nanti cicil di bulan Oktober awal. Nanti di Oktober minggu depan lah ya. Senin gitu, mulai Senin Mas Bro cari itu. Atau mulai hari ini mulai cari gitu saham-saham yang istilahnya itu dropnya dalam tapi kuartal 2-nya bagus dan blue chip seperti itu. Karena kalau kita lihat di sini histori dari IHSG itu Oktober itu hijau. Dan kalau kita lihat dari IHSG ya, IHSG di istilahnya itu apa namanya? Minggu terakhir IHSG itu kan drop. Ya merah terus selama 5 hari ya. 5-6 hari merah terus dan kemarin aja Jumat sebenarnya merah loh. Sebenarnya merah sempat merah 1,3 atau 1,4% ya. Terus ketarik itu naik sampai hijau gila. Sampai hijau. Untung belum cut loss kan itu kan. Nah, itu kan kejemput, guys. Minimal kejemput lah nanti Oktober ya. Atau kalau mau nunggu Desember sih saham-saham blue chip harusnya cuan. Contohnya yang turun dalam apa? Ya contoh yang turun dalam. Yang pertama yang udah sekilas saya lihat adalah konstruksi. Nah, properti blue chip kan pada turun, guys. Pawon, BSDE, CTRA, SMRA, terus si konstruksi juga sama, Wika, PTPP, ADI, itu kan di minggu terakhir September itu hancur harganya, gitu, turunnya 20%, gila. Nah, ini Oktober bangkit, guys. Terus saham-saham yang lain lah, banyak banget kok yang istilahnya itu drop gitu ya. Perusahaan CPO, emiten CPO juga istilahnya di minggu terakhir bulan September juga drop juga parah. Nah, cari-cari yang seperti itu. Pastikan yang kuartal 2-nya bagus. Nah, itu Mas Bro istilahnya itu bisa mulai cicil nih ya. Mumpung historis dari IHSG itu Oktober hijau dan biasanya historisnya itu juga akan ngulangi lah ya kalau nggak ada sesuatu yang genting gitu ya. Kira-kira apa sesuatu yang genting di 2022 bulan Oktober? Kayaknya udah ya kemarin ya. September ini ya yang ada kenaikan suku bunga dari AS, cuman Oktober kayaknya nggak ada suku bunga lagi. Harusnya sih IHSG akan mulai moncer. Dan kalau menurut saya guys, IHSG mungkin aja di akhir tahun akan nyentuh 7.500 di akhir tahun. Karena katanya di November ada IPO gede ya, BUMN IPO gede apa gitu ya. Geothermal, Pertamina Geothermal kayaknya ya, yang mau IPO gede dan itu juga akan dongkrak IHSG. Dan si Goto juga locknya mau dibuka, nah kemungkinan mungkin aja naik ya. Biasanya kalau yang seperti itu kan jadi goreng seperti itu. Kalau Goto naik dan saham-saham blue chip naik, ditambah lagi ada IPO gede, wah itu nanti IHSG akan naik tinggi. Jadi it's okay bagi teman-teman yang sekarang floating loss, jangan panik. Yang dipastikan sahamnya itu bagus, blue chip, harusnya akan cuan nanti di bulan Oktober ini atau nanti di Desember. Ya, tinggal sabar dulu sekitar 3 bulanan lah ya untuk Mas Bro itu nahan dulu seperti itu. Oke, mungkin itu saja Mas Sergei. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya, guys.